Kim meminta Kang Jin menemuinya dan memberitahu kalau ia telah meminta Hyo memproses hukum Jang Il. Kang Jin mempertanyakan apakah Kim akan membiarkan Jang Il di penjara, padahal Jang Il itu tangan kanan Kim. Kim katakan itu hanya rencananya. Jang Il akan diberikan peringatan lewat penangkapannya tapi tidak akan dipenjara. Kim meminta Kang Jin menjebak Jun Suk sebagai jaksa korup dengan menyelipkan nama Jun Suk sebagai salah satu penerima aliran dana dari Mirai Elektronik. Kim menargetkan Jun Suk menjadi kambing hitam untuk mengembalikan nama baik kejaksaan. Jun Suk dan Sung Ho menemui Hyo. Hyo memberitahu kalau Kim memberikannya wewenang untuk menangkap Jang Il. Jun Suk tidak percaya Kim akan menjatuhkan Jang Il. Jun Suk mencium ada rencana di balik penugasan Kim pada Hyo itu. Secara spontan, Jun Suk katakan sepertinya dirinya lah yang akan dijadikan tumbal. Hyo katakan itu bisa jadi terjadi mengingat Jang Il tangan kanan Kim. Kim akan mencari orang lain untuk dikorbankan. Rupanya Hyo sudah menyadari juga rencana Kim itu. Tapi kemudian Hyo katakan ia juga akan menggunakan kesempatan itu untuk benar-benar membuat Jang Il di penjara. Hyo menemui seseorang yang bekerja di perusahaan bernama Hosan. Ia memberikan bukti penggelapan uang perusahaan yang dilakukan pria itu untuk membelikan putranya apartemen. Bukti itu digunakan Hyo untuk membuat orang itu mau memberikannya bukti catatan deposit yang dibuat perusahaan itu ke rekening Jang Il. Pria itu katakan Jang Il orang kepercayaan Kim. Ia tidak berani memberikan bukti itu. Hyo memberitahu kalau dirinya juga sudah diberi wewenang oleh Kim untuk mengusut kasus korup Jang Il. Orang itu pun memberikan bukti yang diminta Hyo. Sung Ho membawa surat penangkapan Sung Jin Mi. Sung Jin Mi menghubungi Jang Il. Jang Il katakan ia akan mengurus semuanya. Jang Il kemudian menemui Jun Suk. Ia meminta Jun Suk mau memberi kelonggaran pada Sung Jin Mi. Beberapa petugas kemudian datang menangkap Jang Il. Jang Il mengamuk dan menarik surat penangkapan. Jang Il membaca kalau Hyo lah yang membuat surat penangkapan itu. Saat Jang Il keluar dari ruangannya, Kang Jin memerintahkan anak buahnya ke ruangan Jun Suk untuk menyusupkan file siluman yang akan digunakan menjebak Jun Suk. Jang Il mengamuk saat melihat Hyo memasuki ruang interogasi. Dengan tenangnya, Hyo berpura-pura terpaksa harus menangkap Jang Il karena diperintahkan Kim. Jang Il kecewa dan marah saat tahu Kim akan mengorbankan dirinya. Kang Jin melapor pada Kim kalau ia sudah menyusupkan file ke komputer Jun Suk. Rencananya, Kang Jin akan mulai mengekspos kasus Jun Suk besok. Tiba-tiba Kang Jin menerima telepon yang mengabarkan Hyo akan melakukan konferensi pers pada saat itu juga. Kim menghubungi Hyo, tapi Hyo sengaja mengabaikannya. Kang Jin berlari mencoba menghentikan Hyo, tapi ia ditahan oleh Jun Suk. Jun Suk katakan ia tahu kalau ada orang yang menyusup ke kantornya. Ia memperlihatkan rekaman video CCTV pada Kang Jin. Hyo muncul, para wartawan sudah menunggu. Di sana ada Han Mi. Hyo segera mengungkap kasus korup Jang Il. Hyo katakan karena Jang Il, publik telah kehilangan kepercayaan pada kejaksaan. Hyo jelaskan kasus itu diusut atas perintah kepala jaksa Kim. Hyo melihat ada 13 panggilan tidak terjawab dari Kim di ponselnya. Kim mulai diserang telepon pejabat-pejabat yang marah setelah mendengar konferensi pers Hyo. Kim mulai merasa panik saat tidak bisa mengontrol keadaan. Saat Kim pikir dia akan jatuh, tiba-tiba saja ia diberitahu seseorang kalau apa yang barusan terjadi membuat Kim berpotensi menjadi jaksa agung. Chotai memberikan selamat pada Kim dan mendukung konferensi pers yang dilakukan Hyo. Kim antara tidak percaya kalau keadaan yang dikiranya buruk itu telah menjadi keberuntungan baginya. Saat Hyo datang, Kim menunjukkan dukungannya. Kim kagum dengan cara kerja Hyo yang hanya 1 hari untuk menjatuhkan Jang Il. Kang Jin menemui Kim dan memberitahu kalau ia gagal menjebak Jun Suk. Kim yakin Jun Suk tahu kalau dirinya lah dalang di balik rencana penjebakan itu. Kang Jin katakan Jun Suk tidak akan mempermasalahkannya. Kim katakan kalau begitu biarkan saja, lakukan sesuai permintaan Jun Suk. Kang Jin kemudian bertanya bagaimana nasib Jang Il. Kim katakan Jang Il akan menjalani proses hukum dan Kang Jin akan menjadi pengganti Jang Il. Kang Jin merasa senang karena dia akan naik pangkat menggantikan Jang Il. Kang Jin melihat Hyo menginterogasi Jang Il. Saat itu Jang Il katakan ia mau Hyo juga menjerat Kang Jin. Selepas Hyo keluar dari ruang interogasi, Kang Jin masuk dan marah pada Jang Il karena berniat menyeretnya juga. Jang Il katakan dia memang sengaja mencatut Kang Jin supaya Kang Jin lebih aktif berusaha menjatuhkan Hyo lebih dulu sebelum Hyo yang bergerak menjatuhkan Kang Jin. Jang Il ingin Hyo dipenjara juga. Jang Il memperingatkan Kang Jin untuk berhati-hati dengan Hyo. Di luar ruangan, Jang Il bertemu Lee.
Kang Jin mengejek Lee karena belum bisa memenjarakannya. Lee katakan ia akan menunggu tersangka lebih besar yang akan dibuatnya jatuh juga bersama-sama Jang Il dan Kang Jin. Hee-woo menemui pelatih bela dirinya. Di sana ia bertemu dengan Kyuri dan rekannya Gu. Hee-woo berencana akan mengusut kasus hukum ayah Kang Jin yang memiliki usaha di bidang entertainment bernama SH Management. Menurut Kyuri, kasus itu sulit. Mereka bisa kalah di persidangan karena melawan orang yang memiliki power. Hee-woo katakan itu bisa dilakukan Kyuri dan Gu kalau mereka berhasil membuat pacar Kang Jin yang seorang artis bernama Cho Yun-ah mengungkap informasi tentang praktek ilegal yang dilakukan SH Management. Seseorang mengikuti Hee-woo. Rupanya Kang Jin berniat memata-matai Hee-woo untuk mencari kesalahan Hee-woo yang bisa diperkarakannya. Hee-woo menemui kakek So. Rupanya kakek So dan Hee-woo sama-sama tahu kalau ada yang sedang mengikuti Hee-woo. Selama diikuti, Hee-woo menunjukkan kalau di luar kantor dirinya hanya menjalankan aktivitas normal. Kyuri dan Gu menemui Cho Yun-ah. Ternyata Kang Jin dan artis itu sudah lama tidak menjalin hubungan lagi. Cho Yun-ah menceritakan awal pertemuannya dengan Kang Jin. Semuanya bermula saat Kang Jin menawarkannya menjadi artis di SH Management. Di manajemen itu ia dikenalkan pada narkotika. Ia kemudian dipaksa menjalin hubungan dengan seorang baron yang sudah memiliki istri. Ayah Kang Jin mengancam akan memberitahu publik jika dirinya adalah seorang pecandu narkotika kalau ia menolak mengikuti perintah. Ia pun terpaksa harus melayani para petinggi-petinggi di negara itu. Kyuri sarankan Cho Yun-ah melakukan tuntutan hukum. Seorang dokter memberitahu Hia kalau ayahnya tidak akan berumur panjang. Hia meminta dokter merahasiakannya. Chotai mengunjungi ayah Hia. Chotai menawarkan bantuan untuk membantu salah satu proyek yang sedang ditangani oleh kakak Hia yang bernama Yongjun. Ayah Hia menolak bantuan Chotai itu dan katakan ia ingin anaknya berhasil dengan usahanya sendiri. Chotai nampak kecewa karena pimpinan Chunha itu menolaknya. Chotai berdiskusi dengan anak buahnya. Chotai tidak ingin Hia menjadi pimpinan Chunha karena Hia dianggap tidak bisa dikendalikannya. Chotai menargetkan kakak Hia yang bernama Yongjun untuk menjadi pimpinan Chunha. Chotai meminta Hanji mengatur pertemuannya dengan Yongjun. Hee-woo dan Lee bertemu. Lee memberikan Hee-woo bukti daftar artis pria dari SH Management yang menghindari wajib militer. Ayah Kang Jin menyuap dokter untuk membuat sertifikat medis untuk para artisnya. Hee-woo juga memberikan Lee bukti tentang riwayat transaksi ilegal dari Mirai Elektronik. Selesai makan malam, Hee-woo dan Lee berpapasan dengan seorang pria yang berniat jahat pada seorang wanita. Mereka mengejar dan melihat korban sedang diserang pelaku. Lee menolong korban dan Hee-woo mengejar pelaku. Hee-woo dan pelaku pun adu fisik. Mereka kemudian membawa korban ke rumah sakit. Korban ternyata anak seorang anggota dewan bernama Hwang Jin. Hanmi juga muncul di sana. Menurut polisi, pelaku menyerang korban karena tidak senang dengan keputusan Hwang Jin sebagai polisi. Hanmi mengenal anggota Dewan Hwang karena saat kuliah Hanmi memberikan les privat pada anak Hwang yang menjadi korban penyerangan itu. Hee-woo meminta tolong Hanmi untuk mengatur pertemuannya dengan Hwang. Di masa depan, Hee-woo tahu putri Hwang itu akan meninggal karena dibunuh oleh pendukung berat Chotai. Hee-woo bertemu Hwang didampingi Hanmi. Saat tahu Hee-woo adalah jaksa, Hwang menolak bicara dengan Hee-woo. Hwang memang tidak suka berhubungan dengan jaksa. Ia pun meminta Hwang berhenti melanjutkan apa yang sedang dilakukannya sekarang, menjatuhkan Chotai. Hee-woo ingatkan kalau Hwang tidak akan mampu menghadapi Chotai sendiri. Hee-woo memberitahu kalau ada orang kepercayaan dari Hwang yang sudah mengkhianati Hwang. Hwang marah karena Hee-woo mencurigai anak buahnya. Hwang mengingatkan Hee-woo untuk tidak menghalanginya. Anak buah Hwang melapor kalau memang ada orang dari partai mereka yang membocorkan rahasia Hwang untuk menyerang Chotai. Hwang meminta diadakan rapat anggota untuk membahas itu, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bersedia hadir. Chotai muncul. Chotai ternyata pernah menjadi rekan kerja Hwang sebagai jaksa di masa lalu. Chotai membedakan cara Hwang dan dirinya menjaga kestabilan negara lewat hukum. Hwang dianggap terlalu idealis menegakkan hukum, sedangkan dirinya lebih fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Chotai menganggap itu wajar harus mengorbankan seseorang untuk membuat situasi terkendali. Menurut Chotai, itulah yang membuat dirinya bisa menjadi seperti saat ini. Orang-orang lebih menyukai caranya dalam bertindak dibanding cara Hwang yang terlalu lurus. Buktinya saat ini orang-orang Hwang juga telah mengkhianatinya dan berbalik mendukung Chotai.
Ternyata orang kepercayaannya sendiri yang telah membocorkan rahasia partai mereka yang akan menjatuhkan Chotai dengan imbalan posisi penting di dunia politik. Chotai menawarkan Huang menjadi pengikutnya sekarang. Huang menolak. Chotai katakan kalau begitu ini kali terakhir ia akan menghormati Huang sebagai mantan rekan sejawatnya. Di kemudian hari, ia tidak akan mengampuni Huang lagi kalau Huang kembali menyerangnya. Hiwo diundang Huang bertemu. Hiwo katakan ia tahu alasan Huang tidak mempercayai jaksa karena orang-orang kejaksaan bekerja di bawah kendali Chotai. Hiwo tegaskan kalau ia berbeda dari jaksa lain. Tuannya bukan Chotai tapi hukum. Dia akan menjadi jaksa yang mengikuti aturan hukum. Hiwo memberikan berkas daftar anak-anak pejabat publik yang menghindari wajib militer. Hiwo meminta Huang membuka kasus itu pada publik. Huang katakan itu akan membuat geger satu negara. Tapi Hiwo kemudian katakan keberhasilan mengangkat kasus itu akan membuat Huang mendapatkan kembali kekuasaannya. Dan yang paling penting akan memberikan harapan bahwa masih ada keadilan di negara mereka. Hiwo ingat kalau di masa depan, Huang memang adalah satu-satunya anggota dewan yang bersih. Hiwo berniat menjatuhkan Chotai bersama-sama Huang. Huang memasuki gedung tempat sidang penetapan calon menteri kehakiman. Di sana ia bertemu Chotai. Chotai meminta Huang tidak mengacaukan sidang itu. Huang katakan kalau memang kandidatnya pantas, calon itu pasti akan menjadi menteri kehakiman tanpa hambatan. Pers menyiarkan sidang itu secara live. Publik bisa ikut menyaksikannya. Huang diberi kesempatan bertanya pada calon kandidat, dan pada saat itulah Huang membuka daftar anak-anak pejabat yang sengaja menghindari wajib militer. Anak dari calon kandidat dan beberapa nama anggota dewan yang hadir di sidang itu juga termasuk dalam daftar. Huang bertanya pada kandidat bagaimana ia bisa bertindak adil dan jujur kalau dirinya sendiri melegalkan pelanggaran. Huang juga mengungkap kasus narkotika di kalangan anggota dewan dan kasus suap layanan seksual untuk para petinggi di negara itu. Huang diserang anggota dewan lainnya. Kekacauan terjadi saat dengan lantang Huang membacakan nama yang ada di daftar. Kang Jin diberitahu kalau perusahaan ayahnya akan diusut. Kang Jin kemudian menemui Cho Yun-ah. Cho Yun-ah meminta Kang Jin menuruti keinginannya supaya ia tidak mencatut nama Kang Jin di kasus SH Manajemen. Dengan terpaksa, Kang Jin menyanggupinya. Chotai berdiskusi dengan anak buahnya. Mereka membahas orang-orang mereka yang ada di daftar kasus yang dibuka Huang. Chotai meminta menghubungi orang-orang itu untuk datang menemuinya kalau mau dibantu untuk diselamatkan. Chotai menghubungi Kim. Kim kemudian memerintahkan Hiwo segera mengatur konferensi pers. Kim berencana akan mengungkap keseluruhan nama-nama yang ada di daftar yang telah dibuka Huang itu. Kasus SH Manajemen akan dipegang Kejaksaan Wilayah Timur tempat Curie bertugas, sedangkan kasus yang diungkap Huang itu akan dipegang Kejaksaan di bawah pimpinan Kim. Kim katakan ini momen yang tepat untuk mengembalikan reputasi kejaksaan yang sempat tercoreng. Kim juga menugaskan Hiwo mencari informasi bagaimana Huang bisa mendapatkan daftar nama-nama yang diungkapnya itu. Hiwo memberitahu Huang kalau Chotai meminta kejaksaan mengusut kasus yang diangkat mereka ke publik itu. Huang heran dengan langkah yang diambil Chotai. Seharusnya Chotai akan meminta penyelidikan dihentikan. Kang Jin mengunjungi Jang Il dan meminta bantuan. Kang Jin mulai ketakutan akan dijatuhkan juga. Pejabat-pejabat mulai berdatangan ke tempat Chotai. Anak buah Chotai katakan apa yang sedang terjadi membuat Chotai menjadi sosok yang makin kuat. Chotai berbicara dengan asisten-asistennya. Ia katakan tidak menyangka tindakan Huang malah akan menjadi keuntungan baginya. Saat ini ia akan mendapatkan jalan mudah untuk menyatukan pihak dari berbagai partai politik menjadi satu di bawah perintahnya. Chotai mengunjungi para pejabat-pejabat. Mereka meminta pengampunan dari Chotai. Chotai mulai menegur keras pelanggaran-pelanggaran para petinggi dari berbagai partai politik itu. Chotai katakan ia akan menghapus nama-nama pejabat itu dari daftar kalau mereka berjanji mau bergabung untuk bekerja sama dengannya. Semua akan diselamatkan Chotai karena itu akan membuat publik curiga. Jadi Chotai katakan akan ada yang tetap diproses hukum. Tapi Chotai berjanji pihak-pihak yang akan diproses hukum itu akan tetap diperhatikannya. Kang Jin menemui Chotai. Chotai menegur Kang Jin yang lancang memaksanya bertemu tanpa janji. Kang Jin meminta bantuan Chotai untuk menyelamatkannya. Chotai katakan kalau Kang Jin mau selamat, Kang Jin harus mengorbankan ayahnya yang jatuh. Kim memberikan daftar nama-nama anak pejabat yang menghindari wajib militer pada Hiwo. Hiwo melihat nama-nama yang ada di daftar itu ternyata sudah direvisi. Semua figur kunci di kasus itu telah dihapus. Saat Hiwo bertanya kenapa daftar nama itu berbeda, Kim meminta Hiwo bekerja saja mengikuti perintahnya dan tidak boleh protes.
Chotai menghadiri rapat bersama anggota parlemen dari partai-partai. Mereka membahas tentang kehebohan yang sedang terjadi di publik karena kasus yang melibatkan para anggota dewan. Chotai menyarankan untuk membuat rumor tentang kenaikan harga barang yang dikonsumsi publik dan juga kenaikan pajak untuk membuat perhatian publik teralih. Curie menginterogasi Kang Jin untuk kasus SH manajemen. Karena sudah dibantu Chotai, Kang Jin bersikap arogan saat diperiksa Curie. Ia pun bebas. Lee memberitahu Hiwo kalau dokter yang terlibat dalam kasus penghindaran wajib militer anak pejabat sudah kabur ke luar negeri. Mereka tahu itu ulah Chotai. Lee juga katakan Curie pasti sedang mengalami jalan buntu dalam mengusut Kang Jin sekarang karena Choyun juga sudah tidak bisa diajak bekerja sama. Hiwo juga mengabarkan berita buruk. Nama-nama pejabat yang kuat sudah dicoret dari daftar. Lee ikut kecewa dengan semua halangan yang mereka terima itu. Hiwo menemui Huang. Huang katakan ia sudah menduga Chotai akan ikut campur. Sekeras apapun usaha untuk menjatuhkan Chotai akan menjadi sia-sia. Hiwo katakan mereka akan membuat keretakan kecil untuk menghancurkan bendungan besarnya. Mereka hanya butuh waktu untuk menghancurkan Chotai. Hiwo pastikan akan membuat dunia tahu siapa sosok Chotai yang sebenarnya dan membayar kejahatannya. Hiwo, Lee, Curie, dan Gu bertemu di restoran orang tua Hiwo. Di sana mereka menumpahkan kekesalan mereka dengan minum bersama. Hiwo katakan ia berjanji akan segera menangkap Kang Jin untuk Curie. Saat ini mereka memang kalah, tapi mereka kemudian sepakat akan tetap bersemangat mengalahkan kejahatan. Junsuk dan Sungho mendatangi tempat latihan bela diri Hiwo. Mereka kemudian membahas tentang kasus yang diungkap anggota Dewan Huang. Hiwo katakan ialah yang menyerahkan daftar nama itu. Junsuk katakan ia sudah menduga kalau memang Hiwo lah yang ada di baliknya. Junsuk meminta Hiwo untuk lebih berhati-hati dalam bertindak karena Kim itu lihai. Kim bisa saja tahu kalau Hiwo adalah dalang di balik jatuhnya orang-orang di lingkarannya. Mereka kemudian menyemangati Hiwo yang nampak kecewa karena harus kalah untuk saat ini. Kang Jin menemui Hiwo. Ia meminta Hiwo untuk mundur dari perkara Jang Il. Karena tahu Hiwo pasti menolak, ia pun katakan mereka akan berhadapan di persidangan. Kang Jin akan menjadi jaksa pembela Jang Il. Hiwo berjanji pada dirinya kalau ia pasti akan menjatuhkan Jang Il. Hiwo menemui Sung Jin Mi. Hiwo katakan ia datang untuk membantu Sung Jin Mi. Di depan publik, Jang Il melimpahkan semua kesalahan pada Sung Jin Mi. Ia berpura-pura tidak tahu apapun tentang kasus penggelapan dana yayasan. Jang Il katakan ia hanya dimanfaatkan oleh Sung Jin Mi. Hiwo katakan hal itu dilakukan Jang Il untuk membuat hukumannya menjadi lebih ringan. Jadi, Hiwo juga menyarankan Sung Jin Min melakukan hal yang sama pada Jang Il, mengambil simpati publik dan membuat publik marah pada Jang Il dengan melimpahkan semua kesalahan pada Jang Il. Sung Jin Min diminta untuk ke kantor kejaksaan besok untuk menjalani interogasi. Pada waktunya Sung Jin Min pun muncul. Di sana wartawan sudah menunggunya. Sung Jin Min pun mulai berakting sesuai arahan Hiwo. Sung Jin Mi menuduh kalau Jang Il adalah dalangnya, tapi ia tidak bisa menghentikan Jang Il karena cinta. Sung Jin Mi pun berpura-pura sedang hamil anak Jang Il. Persidangan Jang Il. Hakim membacakan tuntutan hukum pada Jang Il dan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Diam-diam Kang Jin senang karena Jang Il tersingkir. Chotai menanyakan kabar respon Yong Jun pada Hanji atas undangannya untuk bertemu. Hanji katakan anak tertua Pak Gun itu masih belum juga mau bertemu. Chotai pun mengatur strategi untuk membuat Yong Jun merapat padanya. Chotai meminta media sosial mengangkat video Shure Yong Jun yang diberikan Kang Jin pada Chotai sebagai upah bantuan dari Chotai padanya. Saat di rumah sakit, Hia mengetahui berita skandal kakaknya. Ia kemudian meminta jangan sampai ayahnya tahu kabar itu. Sayangnya Hia terlambat. Saat masuk ke kamar perawatan, ia melihat kakak laki-laki keduanya sudah memberitahu ayahnya. Pak Gun kembali meminta Hia segera bergabung masuk ke manajemen Chunha. Ayahnya katakan ia tidak mau lagi mendengar Hia menolak. Karena tahu usia ayahnya tidak akan lama lagi, Hia pun menyanggupinya untuk membuat ayahnya tenang. Hia bertemu dengan Hiwo. Ia mengucapkan kalimat perpisahan sebagai teman. Hia katakan sebenarnya ia hanya ingin hidup sebagai orang normal, minum tanpa beban, berdebat seperti orang kebanyakan, dan ingin merasa bahagia saat seorang pria akan membelikannya boneka di jalanan. Hiwo melihat ekspresi Hia sedih. Hia berpamitan. Hiwo kemudian menahan Hia. Hiwo memegang tangan Hia. Hiwo kemudian membelikan Hia boneka sesuai harapan Hia. Hiwo meminta Hia mencarinya saat dalam kesulitan. Hia bahagia karena mendapatkan boneka dari Hiwo.
Saat pulang, ia mendengar perdebatan kakak-kakaknya karena masalah video syur kakak mereka Yongjun yang sudah disampaikan adik laki-lakinya itu pada ayah mereka. Hia mencoba menengahi tapi tidak berhasil. Saat kakak tertuanya Yongjun tahu Hia akan bergabung ke manajemen, kakaknya juga bertambah marah. Kedua kakaknya tidak suka Hia ikut bergabung ke manajemen Junha. Yongjun mengunjungi Chotai. Ia meminta bantuan Chotai untuk mengatasi skandal video syur dirinya. Ia juga meminta Chotai membantunya tetap berada di Junha dan menjadi pimpinan Junha menggantikan ayahnya. Chotai katakan ia bisa membantu asalkan Yongjun berjanji mau berdiri di pihaknya. Yongjun pun menyanggupinya. Chotai pun meminta asistennya bersiap untuk membantu Yongjun.